Halo, perkenalkan nama aku Alexander Riva dari jurusan Sistem Informasi dan Akuntansi. Halo, nama saya Gilbert, mahasiswa Binus University, jurusan Bisnis Hotel Management. Salam kenal. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa saja tentang makanan yang sehat. Nah, hari ini kita mau lanjut belajar lagi tentang makanan sehat. Adik-adik tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Uh, iya, betul. Hari ini kita mau belajar tentang 4 sehat, 5 sempurna. Adik-adik tahu nggak 4 sehat, 5 sempurna itu apa? Oke, jadi 4 sehat 5 sempurna itu ya, pertama ada makanan pokok, 2 lauk pauk, ketiga sayur mayur, lalu buah-buahan, dan terakhir yang 5 apa? Ya, betul, susu. Sekarang, ayo kita mulai belajar tentang makanan pokok. Makanan pokok itu apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Jadi adik-adik, makanan pokok itu makanan yang mengandung karbohidrat. Mungkin sekarang kalian ada yang bertanya-tanya, karbohidrat itu apa, Kak? Jadi, karbohidrat itu adalah sumber energi buat kita adik-adik. Jadi, kalau mobil ada bensin, manusia ada karbohidrat. Apa ya contoh makanan pokok? Adik-adik bisa bantu kakak sebutin nggak? Oke, kita mulai ya. Yang pertama ada nasi, yang kedua kentang, yang ketiga jagung, yang keempat ubi, yang kelima gandum. Nah, itu beberapa contoh dari karbohidrat atau makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita tahu makanan pokok atau karbohidrat, kita mau belajar tentang teman dekatnya nih, adik-adik. Ada yang tahu nggak siapa temannya? Ayo. Nah, temannya tidak lain adalah lauk pauk. Kalau mendengar kata lauk pauk, pasti adik-adik langsung memikirkan seperti ayam goreng, rendang, ataupun teman makan nasi lainnya. Nah, itu tidak sepenuhnya salah adik-adik. Tapi, ternyata lauk pauk nggak cuma berarti daging loh. Nah, yang sebenarnya yang dimaksud dengan lauk pauk di sini adalah seperti kacang-kacangan, tempe, tahu, ataupun bisa juga telur. Nah, makanan-makanan yang barusan kita sebut tersebut ada kesamaannya loh. Khasnya si lauk pauk. Nah, adik-adik tahu nggak apa kesamaan mereka? Jangan jawab ya kalau mereka sama-sama lauk pauk ya. Tentang isinya nih. Nah, jawaban yang benar adalah protein. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu protein? Nah, jadi protein itu sebuah zat yang mempunyai tugas untuk membuat kita sehat dan kuat adik-adik, memperbaiki sel baru. Nah, tugas mereka itu untuk menjaga sistem imun kita agar kondisinya tetap baik dan menjaga agar sistem hormon kita tetap seimbang. Sistem imun ini berfungsi untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat, sedangkan sistem hormon itu lebih rumit adik-adik. Mereka mengatur banyak hal yang dimulai dari tinggi badan, perubahan rambut, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sayur mayur. Ayo adik-adik, suka makan sayur nggak? Harus suka ya. Mungkin adik-adik sekarang berpikir, dari makanan pokok kita udah dapat karbohidrat yang merupakan bahan bakar kita. Dari lauk pauk udah dapat protein untuk menjaga tubuh sehat dan kuat. Terus, sayur mayur buat apa ya? Coba adik-adik bisa tebak gak? Nah, fungsi dari sayur mayur adalah memberikan kita mineral dan serat. Waduh, apa ya mineral dan serat? Jadi, mineral dan serat bisa dibilang sebagai bahan bakar untuk sistem imun kita adik-adik.
Misalkan di wortel ada kandungan yang bagus banget buat mata kita. Jadi, kalau kita sering makan, nggak perlu pakai kacamata adik-adik. Nggak pernah lihat kelinci pakai kacamata kan? Selain itu, sayur mayur juga dapat menjadi sumber protein selain dari lauk pauk. Jadi adik-adik harus makan sayur ya, agar dapat menjaga kesehatan. Nah, sekarang kita sudah sampai ke jenis makanan yang sehat terakhir nih. 4 sehat kan? Nah, ini yang keempat. Ayo adik-adik, jenis makanan sehat yang terakhir adalah di depan ada nih, ada slide-nya. Ya, benar. Buah-buahan. Betul ya adik-adik, jenis makanan sehat yang terakhir adalah buah-buahan. Kenapa buah-buahan itu penting? Ayo adik-adik coba tebak. Apakah karena dapat mengenyangkan perut kita? Apakah karena mengandung vitamin yang tinggi? Atau apakah karena sehat? Ya, ketiga jawaban itu benar adik-adik. Jadi buah-buahan itu sangat baik untuk tubuh kita. Sekarang, menurut adik-adik, apa zat spesial dari buah? Zat spesial dari buah apakah mengandung vitamin C? Apakah zat spesialnya merupakan kalium? Atau zat spesialnya hanya kalsium? Nah, jawabannya adalah semua yang ada di atas. Jadi, adik-adik, buah-buahan merupakan salah satu jenis makanan yang mempunyai banyak sekali manfaat bagi tubuh kita. Nah, dari zat spesial yang kakak sebutkan tadi, 3, vitamin C, kalium, dan kalsium, apa nih keunikannya zat tersebut masing-masing? Nah, apa itu vitamin C? Vitamin C adalah nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita untuk memperbaiki tulang, kulit, serta gigi kita. Vitamin C dapat didapatkan dari buah jeruk ataupun stroberi. Lanjut ke kalium. Kalium itu merupakan nutrisi juga adik-adik yang memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan jantung, memelihara sistem saraf, memelihara kesehatan tulang, dan masih banyak lagi. Kalium bisa didapatkan dari buah pisang, apel, jeruk, ataupun tomat. Dan yang ketiga, kalsium. Kalsium merupakan nutrisi yang sangat berperan penting dalam menjaga tulang dan gigi kita. Tanpa kalsium, tulang kita tidak akan bisa bekerja seperti normal. Beberapa buah-buahan yang mengandung kalsium adalah seperti jeruk, apel, labu kuning, pisang, dan lain-lain. Setelah kita sudah membahas 4 makanan sehat, kita masih belum selesai. Untuk menjadikannya 5 sempurna, ada 1 makanan lagi adik-adik. Coba, kalian bisa tebak gak? Petunjuknya adalah, ini bukan makanan, melainkan sebuah minuman. Apakah minumannya teh merupakan soda? Atau apakah jus? Atau apakah yang membuat 4 sehat menjadi 5 sempurna adalah susu? Betul adik-adik, yang membuat makanan 4 sehat menjadi 5 sempurna adalah susu. Susu merupakan salah satu minuman yang sejak masih bayi kita sudah minum. Saat kalian masih kecil, ibu kalian memberikan susu yang bernama ASI. ASI merupakan sebuah singkatan dari air susu ibu. Saat kalian beranjak menjadi lebih besar, susu yang kalian bisa coba tentu semakin banyak. Ada susu OHT, ada susu segar, ada susu yang diberi perasa seperti stroberi atau coklat. Bahkan ada susu yang bukan susu atau yang biasa kita sebut sebagai susu kental manis. Selain itu, sumber susu juga ada banyak loh. Ada susu sapi, susu kambing, susu kedelai, dan susu almond. Diingat ya adik-adik, susu kental manis tidak termasuk 4 sehat 5 sempurna. Jadi jangan sering-sering mengonsumsinya ya. Setelah kalian mengetahui contoh-contoh susu, mungkin adik-adik semua bertanya, apa ya kira-kira perbedaan dari jenis-jenis susu tadi? Secara umum, susu yang kita sering temukan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah susu UHT, seperti susu Indomilk atau susu Ultramilk. Dan jenis susu lainnya adalah susu sapi segar, atau biasa disebut sebagai fresh milk. Untuk merek susu fresh milk terdapat Greenfields, ataupun jika kalian bisa pergi ke sebuah peternakan sapi perah, kalian dapat mencoba susu yang segar dari sapinya langsung. Lalu apa perbedaannya? Jadi adik-adik, perbedaan utamanya adalah cara pembuatan susunya. Susu UHT dibuat dengan cara dilakukan pemanasan ulang sebelum dijual.
sedangkan fresh milk langsung dikemas setelah diperah dari sapi. Untuk kandungan nutrisi dan rasa, sudah dapat dipastikan bahwa fresh milk jauh lebih bergizi dan jauh lebih lezat dibandingkan dengan susu UHT. Berikutnya, kandungan nutrisi apa yang ada pada susu? Di dalam susu terdapat banyak sekali kalsium. Selain itu, terdapat juga protein. Tetapi ini semua tergantung dari susunya ya adik-adik. Susu fresh milk cenderung lebih mahal dibandingkan dengan susu UHT karena kandungan nutrisi mereka. Akan tapi, mau susu UHT ataupun fresh milk, kalian harus tetap minum susu setiap hari ya. Jadi, itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Semoga adik-adik bisa memahami materinya dengan baik dan dapat adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa.